Pokoknya anak-anak sayang banget kayak bapak kandungnya gitu. Ketika dua bunda Maya punya suami konglomerat terkabul. Pada saat ternyata Tuhan menjawab doa gue nggak ngeh bahwa Tuhan menjawab, Maya mau nggak gue jodohin? Itu gue nggak ngeh bahwa Tuhan sebenarnya lagi ngatur gitu loh. Oh, ternyata itu yang didoakan. Iya ternyata, ya. iya. Begitu gue lihat lagi listnya, oh dia semua nih ternyata. Ya 80% ampun. terkabul sih gitu. Aku sempat ada bilang gini, pokoknya anak-anak sayang banget kayak bapak kandungnya gitu. Setelah sekian lama memilih diam atas tuduhan merebut Ahmad Dhani dari tangan Maya Estianty, Mulan Jamila akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Mulan membantah keras semua yang diungkapkan Maya. Ia menegaskan, keputusannya menikah dengan Ahmad Dhani bukan karena ingin merebut, tapi karena rasa kasihan yang tumbuh menjadi cinta. Pengakuan Mulan ini pun langsung memicu reaksi beragam dari publik. Di umur berapa yang bunda merasa bunda paling dark banget di hidup bunda? Pertama perceraian ya. Iya, itu paling Paling terburuk pertama. Yang kedua ya kecelakaan anakku. Ya Allah. Pada saat dulu itu udah mau meninggal tuh, udah tekanan darahnya turun tuh dari 70/30, 60/20, 50/10, itu kan udah mau nol tuh. Iya. Aku cuma bilang sambil zikir, cuma bilang gini, ya Allah, ambil aja anak ini, aku nggak apa-apa, karena ini anak bukan punyaku, ini milikmu, ambil aja nggak apa-apa daripada aku harus melihat dia hidup menderita cacat segala macam, aku nggak mau, aku bilang gitu. Nggak tahu ya dari 50/10 itu dokter udah tapar-tapar, bangun, udah tapar-tapar, dulu matanya putihnya udah ke atas semua tuh kan. Pada saat aku bilang ambil aja ya Allah nggak apa-apa, bukan milikku, itu langsung ya tensi itu langsung naik tung ke atas. Jadi pada saat kita udah menyerah itu ternyata Allah tuh malah kayak nguji gitu loh. Gimana cara ngadepin pelakor? Kalau Uni ya Uni kasih aja sih laki Uni. Nggak dipukul-pukul jambak-jambak gitu? Ngapain? Kamu ngapain hidup dengan orang yang udah nggak mau sama kamu? Oke. Itu ngapain? Mau dikekep dikatak? Dia tuh udah nggak mau sama kamu, makanya cari orang lain. Kalau Uni Uni nggak mau ngomongin orang lain karena kayak gini, Uni tidak pernah ada di kondisi mereka, ya. Tapi kalau itu terjadi sama Uni kasih ya udah, ambil, monggo. Marah-marah dulu nggak? Enggak. Ngapain kamu marah-marah? Karena apa? Karena laki kamu udah nggak sayang sama kamu lagi. Iya. Ngapain? Orang itu masalah perasaan. Kalau dia udah nggak demen sama kita, mau gimana? Ngapain? Manusia banyak kok yang mau sayang sama kita. Iya bener juga sih. Ya iya. Ada 7 miliar setelah COVID itu masih ada 7 miliar manusia hidup di dunia ini. Taruhlah 10%-nya laki-laki misalnya, Uni rasa lebih kan? Masa dari 10% dari 7 miliar itu nggak ketemu jodohnya? Ya kalau nggak ketemu jodoh juga nggak kenapa-napa ya. Jadi paham, jangan berantem-berantem gara-gara pasangan kamu udah nggak mau sama kamu lagi. Berarti nggak ada kemungkinan dimaafkan gitu? Dimaafkan, tetapi kan memaafkan itu tidak harus selalu. Keluarganya Lesti, Nikita Mirzani, ya. Terus artis-artis lainnya, ya. Saya tuh penasaran, kenapa seseorang menjadi pelakor gitu ya. Saya tuh mikirin ini gara-gara ada beritanya Ridwan Kamil dibilang berselingkuh dan wanita yang jadi selingkuhannya tuh speak up gitu ya. Karena katanya menuntut keadilan untuk anaknya. Tapi dari pihak Ridwan Kamilnya sendiri itu sudah melakukan klarifikasi dan ya mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita juga nggak boleh menuduh ya kan, tapi seandainya ini benar, ya gimana ya, kalau dari Ridwan Kamilnya kita udah tahu lah ya, berarti dia ini kan hanya penampilannya aja yang alim, tapi kelakuannya enggak. Cuman sebagai wanita, saya tuh berpikir dari sisi si pelakornya gitu loh. Dan mungkin ini juga untuk pelakor-pelakor di luar sana gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kalian tuh jadi pelakor? Yang saya bingung juga tuh banyak juga laki-laki itu yang selingkuhnya sama perempuan itu yang jauh di bawah istrinya gitu. Tapi saya perhatikan gini loh, wanita-wanita yang jadi pelakor, kalian itu adalah manusia yang tidak punya value dalam hidup kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri kalian. Nah, energi yang seperti itu ya, orang-orang yang tidak bisa menghargai dirinya ini, yang jual murah inilah yang hanya dipakai untuk bermain-main sama laki-laki. Tapi laki-laki ini sendiri dia itu untuk pilih pasangannya, dia mau wanita tuh yang punya harga diri, wanita yang bisa jaga dirinya, dan wanita juga yang bervalue gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya yang rugi tuh kalian para pelakor. Oke lah istri sah itu sakit hati, tapi kalian itu yang para pelakor ini ya, kalian tuh cuma dapat ampas, rumahnya yang mewah dia tidurin sama istri syahnya. Udah gitu harta-harta bendanya dia yang lainnya dia sharing sama istri sahnya. Paling dari sisa-sisa hartanya itu yang masih bisa dia spend untuk hura-hura, itu yang dikasih buat kamu. Jadi kamu tuh hitungannya tuh dapat ampas. Itu pun mereka tuh nggak mungkin spend yang gila-gilaan untuk kamu, karena ya mereka tuh hanya mau ada timbal balik juga dari kamu. Nggak ada ketulusan. Kamu tau nggak kenapa mereka itu, laki-laki itu mau jadi selingkuhanmu ya para pelakor ya? Karena mereka ngeliat kamu tuh murah.
Jadi mudah untuk didapatkan, mudah juga untuk dilepeh. Giliran ada masalah, ya dia pasti akan tetap pilih bini aslinya dan kamu yang dilepeh. Mau kamu bilang hamil, kayak punya anak, kayak dan lain sebagainya gitu loh. Dia pasti akan tetap pilih bini aslinya. Dan biasanya kalau dalam satu rumah tangga yang suaminya itu selingkuh ketahuan, terjadi perceraian itu karena istrinya yang benar-benar udah nggak mau dan mau minta cerai. Kalau dari pihak lakinya kemungkinan besar justru ingin mempertahankan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa laki-laki itu kalau dia selingkuh dengan wanita yang memang murahan dan mau gitu ya, yaitu karena mereka cuman iseng namun dia tetap mempertahankan bininya. Dari hal ini aja kalian para pelakor tuh harusnya bisa mikir, berarti value kalian tuh tidak ada di mata orang-orang itu gitu loh. Apalagi di mata wanita-wanita yang memang sebagai istri syah dan menjaga harga dirinya. Gimana kalau diubah aja polanya? Kalian mulai meningkatkan value diri kalian, hargai diri kalian. Sayangi diri kalian supaya nanti kalian bisa dapat pasangan yang baik. Karena perselingkuhan itu sebetulnya terjadi kan karena kedua belah pihak. Kalau kamu sebagai wanita juga tidak buka diri, laki-laki mau maju sebanyak apapun, segencar apapun dia maju, ya nggak akan bisa kan masuk gitu loh ya. Tapi kalau kita sebagai wanita justru kita sudah tahu itu laki orang, kita turunin harga diri kita izinkan dia masuk, disitulah kamu hanya akan dilepeh nantinya. Ya guys, balik lagi tentunya bersama saya, Koki Kevi. Nah, di video kali ini aku membahas tentang, sekarang kan lagi viral-viralnya ya, terkait pelekor ya. Pelekor ya. Nah, ini yang lagi panas kan kemarin ada nih tentang Lisa Mariana ya, terkait katanya sih selingkuhan dari RK ya. Nah, sekarang ada lagi nih setelah kemarin acara pernikahan siapa? Al ya, anaknya Dani. Nah, ini kan sekarang panas lagi nih terkait pelekor ya guys ya. Nah, ini kita lihat beberapa komentar tentunya dari para netizen terkait pelekor ya. Kenapa ya pelekor suka ngerasa paling cantik, asik dari istrinya ya. Nah, kita lihat seperti apa guys. Karena biasanya kalau orang ya, kalau sudah menikah ya antara cewek atau cowok, biasanya auranya tuh agak berubah ya. Yang cewek mungkin maaf setelah menikah nggak pernah dandan atau apa gitu. Jadi agak-agak membosankan. Terus karena cowok tuh suka yang cantik-cantik, yang fresh, akhirnya ketika ada yang menggoda ya tergoda juga. Nah, ini kita lihat seperti apa ya beritanya guys. Dan tentunya ada Maya Ahmad nanti ya terkait pelekor guys ya. Kita lihat seperti apa. Kok pengen ketawa deh kalau ada pelakor yang koar-koar ngerasa paling cantik karena udah dipilih sama suami orang. Emang yakin setelah suami orang itu jadi milik kamu dia bakalan setia sama kamu? Ingat loh, cowok itu adalah makhluk visual. Jadi dia akan selalu mencari orang-orang yang menurut dia menarik. Ketika dia udah jadi milik kamu sepenuhnya, siap-siap aja, kamu bakalan ngerasain di posisi istrinya. Emang kamu pikir dulu istrinya nggak cantik? Harusnya tuh ketika kita dideketin sama suami orang, kita tuh harus udah ngeh gitu loh, bahwa nih cowok, ini cowok yang nggak bener. Ketika dia udah berani ngehianatin istrinya, nggak menutup kemungkinan dia juga akan berperilaku sama terhadap kita. Yang rugi siapa? Yang rugi tuh cewek. Dari banyaknya kasus perselingkuhan, kebanyakan tuh yang jadi korban tuh cewek. Korban janji manis. Iya sih, dia bilangnya bakalan ninggalin istrinya demi aku. Itu cuma trik doang, supaya kamu gak ninggalin dia. Biasanya nih ya, rata-rata cowok yang nakal, yang suka jajan di luar, yang suka nyari simpanan di luar, mereka tuh gak akan pernah mau ninggalin istrinya. Nah, menurut mereka, itu cuma just for fun doang gitu loh. Benar. Jadi jangan terlalu bangga deh kalau misalkan kalian pacaran sama suami orang, ngerasa cantik kan. Kecantikan itu nggak selamanya, nanti bakalan ada yang lebih cantik lagi, yang lebih cantik lagi. Kamu siap-siap aja ditinggalin. Lagian, kalau misalkan niat kamu pacarin suami orang itu karena duit, meskipun kamu banyak duit dan kamu dibeliin ini itu, hati kamu nggak akan tenang sayang. Selalu kepikiran rasa bersalah, selalu kepikiran takut karma, selalu kepikiran takut ditinggalin. Kalau niat kamu cuma cari cuannya doang, lebih baik kamu kerja. Bergantunglah pada diri kamu sendiri. Jangan sama suami orang. Waduh. Pelakor itu, menurut psikolog, itu memiliki 3 karakter. Yang pertama, manipulatif. Orang-orang manipulatif ini biasanya memanfaatkan keadaan untuk kepentingan dia sendiri. Gak peduli dengan kondisi orang-orang sekitar. Yang penting, dia yang menang, dia yang bahagia. Dia gak peduli kalau si cowoknya
udah punya anak atau istri, dia nggak peduli, yang penting kesenangan dia. Yang kedua, narsistik. Orang-orang narsistik ini biasanya ngerasa paling superior, ngerasa yang paling cantik, ngerasa yang paling hebat, ngerasa yang paling dibutuhkan. Orang-orang ini akan selalu membandingkan diri dia dengan orang lain dan menganggap rendah orang-orang. Dia ngerasa ketika dipilih sama suami orang, dialah yang paling hebat, dialah yang paling cantik, istrinya nggak ada apa-apanya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk bersikap asertif. Apa itu asertif? Asertif itu adalah nilai yang bisa merasakan hal yang bisa menyakiti orang lain. Contohnya, gimana ya kalau aku ada di posisi istrinya? Gimana ya perasaan anaknya? Gimana ya kalau hal itu dialami oleh diri aku? Nah, nilai-nilai itu tuh tidak dimiliki oleh seorang pelakor. Dia tidak mampu untuk bersikap asertif karena nilai empati yang ada di dalam dirinya itu rendah. Jadi, dia tidak mampu untuk merasakan toleransi terhadap sesama wanita. Kamu mau koar-koar seberapa sering pun, bagi pelakor itu tidak akan mengetuk pintu hatinya. Karena nilai empatinya yang rendah. Waduh. Ngomongin masa lalu. Atau stop bergibah dan stop memfitnah. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Dimana Maya tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Tarik nafas ya. Pernyataan Mas Dani ini ngeri-ngeri sedap ya. Bikin netizen plus 62 jadi makin penasaran. Mungkin ya, saking sayangnya dengan Safea, jadi Mas Dani itu nggak terima kalau Safea itu sampai digunjing. Jadi netizen plus 62, yuk ingat lagi reminder dari Safea. Dan untuk Mas Dani, Mbak Wulan, Mbak Maya, sudah ya. Stop, kasihan anak-anak. Coba aja kita lihat anak-anak Dewa yang cantik, yang ganteng-ganteng itu, Masya Allah. Sudahlah, biarkan psikis mereka sehat dulu. Dan gak usah lagi ada lapor-melapor. Udah abaikan aja tuh omongan-omongan netizen ya, abaikan aja. Omongan influencer atau apa yang berkomentar, ya biarkan saja Mas Dani. Udah mana sekarang Mbak Rita dilaporin, itu gimana ceritanya, jadi memperpanjang kasus dan bikin panas juga. Dan Mbak Rita juga mohon maaf ya Mbak ya, kayaknya udah deh, mending gak usah komentar dulu, jadi ikutan kena apinya kan. Waduh, jadi apinya mulai merajalela nih. Udah ya netizen plus 62, gak usah kompor-komporin lagi, yang adem-adem aja nih di kolom komentar. Kalau mau nulis di kolom komentar yang adem-adem aja. Benar ya. Mau ini. Nah, diriku jadi malu liatnya. Konglomerat yang kocak cuma Irwan Musri. Waduh. Saya mengajak semua istri-istri saya yang merasa suaminya selingkuh, sama-sama saya bergerak untuk memperjuangkan nasib kita. Waduh. Tidak semua istri tentunya perempuan mau disakiti seperti ini. Apalagi yang saya tahu, perempuan selingkuhan suami saya ini punya suami dan punya anak satu. Suaminya itu orang India. Wow. Itu yang saya tahu dan yang saya dikenalkan sama suami saya pada saat itu. Bayangkan, punya anak perempuan aja kok berani melakukan hal seperti ini. Punya anak perempuan berani melakukan hal seperti ini. Apa nanti nggak kepikir kalau anak perempuannya mengalami nasib seperti ini? Ingat, segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya. Ada karma dan ada murkanya Allah. Bagaimana sih pada saat, kan Mbak Yeni pernah dipisahin bertahun-tahun. Pada saat terpisah oleh anak selama 11 tahun ya? Ya. Anak itu masih kecil, umur 6 kurang tahun lebih ya? 6 tahun. Iya. Persis, kita kan juga anak waktu 6 tahun umurnya kan. Yang paling kecil Sidul. Supaya sharing kepada teman-teman netizen Maya Alul TV. Bagaimana Mbak Yeni bisa kuat tanpa ketemu anak yang mungkin awalnya pasti nggak terima ya. Iya. Tapi akhirnya bisa kuat gitu. Iya gini, justru ujian itu membuat saya lebih dekat dengan Allah. Oke. Anak itu menjadi urusannya Allah. Anak itu titipan Allah. Maka kamu serahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah nanti akan mengembalikan, dan Allah yang akan mempertemukan kamu kembali. Insya Allah. Banyak berdoa, serah diri, harus kuat. Kamu jangan lemah. Kalau saya lemah, saya akan jadi perempuan atau ibunya dia yang sakit-sakitan. Terus saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Disitulah tekad saya harus punya uang. Pada saat itu dengan ukuran saya.
Saya harus punya uang banyak. Saya harus kerja keras. Yang tadi diminta dari awal bahwa kita harus kerja. Dari uang sebanyak-banyaknya itu bisa bahagiain anak tadi itu ya. Tuh, itu dia guys ya. Wow, kita serahkan saja gitu ya, ketika ya ternyata aktris senior Jenny Rahma juga mengalami hal yang sama ya, seperti Bunda Maya gitu guys. Makanya ya, pelajaran buat kalian kalau sudah menikah ya, walaupun kalian capek dengan rumah tangga, dengan mengurus rumah ini, emang capek sih sebenarnya guys ya. Kelihatannya sih gampang ya mengurus rumah ya, ada anak, ada ini tuh capek, jadi kayak untuk dandan tuh males gitu loh guys. Makanya kan jangan males lah untuk dandan walaupun kalian sudah nikah gitu ya, karena takutnya ya seperti itu gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat berita ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.